Halo semuanya teman-teman, ketemu lagi sama saya Dani Indrawan Pratama di channelnya Jaripedia, tempatnya trader Indonesia bersatu. Hari ini saya sesuai judulnya, saya akan menge-share, kita akan belajar bareng bagaimana cara saya melakukan confirmation entry. Buat teman-teman yang belum tahu, supply and demand setidaknya punya dua tipe entry ya, set and forget. Yang kedua kita butuh konfirmasi. Kenapa konfirmasi? Karena kita mau melihat bukti. Saat kita buy, kita mau melihat bukti bahwa buyer masuk di sana. Saat kita sell, kita mau melihat bukti. Kebalikannya sama buy tadi, kita mau melihat seller masuk di sana. Jadi kita nggak mau entry kalau kita nggak punya, sekali lagi kalau kita nggak punya bukti, right? Setiap setup yang syarat-syaratnya cukup untuk melakukan set and forget atau set and manage sih saya bilangnya gitu, bisa teman-teman lakukan untuk confirmation dengan confirmation entry. Tetapi setup yang seharusnya confirmation entry tidak bisa digunakan untuk set and forget. Oke, logikanya gitu aja sih sebenarnya. Nah, apa yang teman-teman butuhkan? Teman-teman butuh yang namanya time frame curve, di mana saya swing trader, saya menggunakan daily sebagai time frame curve. Nah, curve-nya itu untuk melihat apa? Curve-nya untuk melihat supply dan area demand, di mana kita mau melakukan transaksi. Saat harga nanti masuk ke area demand di time frame daily, kita mau melihat bukti di H1 bahwa buyer berhasil meremove area supply atau trend lainnya di break oleh harga di time frame H1. Oke, langsung aja praktek ya supaya teman-teman punya gambaran nih. Oke, kita akan mundurin bareng, kita akan mundurin, kecilin. Ini time frame daily curve ya. Saya nggak lihat teman-teman. Saya random aja. Atau biar nggak terlalu jauh juga ya, nanti nggak kelut juga sih. Kita akan menuju ke H1. Kita akan kecilin lagi supaya saya tidak curang. Apakah selalu work? Itu adalah pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan nih teman-teman. Apakah salah work? Kita akan random aja di mana nih? Yes, sini aja mungkin. Jawabannya tidak teman-teman. Tapi apakah kita punya probability yang lebih tinggi? Yes, karena kita confirmation entry. Mana nih replaynya? Apakah ada kekurangannya? Saya replay di situ tadi ya. Saya nggak lihat chartnya di mana. Kekurangannya adalah teman-teman harus nungguin. Teman-teman harus nungguin chart. Minusnya cuma satu sih. Teman-teman nungguin. Kalau teman-teman punya banyak waktu, teman-teman bisa. Kalau teman-teman sibuk kerja atau sibuk yang lain selain trading, saran saya jangan sih. Jangan menggunakan ini karena banyak menyita waktu, right? Euro and the day kita punya 22 Mei 2019 nih. Saya nggak tahu apa yang ada di sebelah kanannya. Kalau saya ngapalin pun saya juga nggak hafal nih apa yang terjadi di sebelah kanan. Alright, kita punya Euro NZD di 23 Mei 2019. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menuju ke daily dulu. Kita melihat daily-nya bagaimana. Kita lihat nih trennya daily naik. Kita cari area supply dan demand di time frame daily. Alright, kita buat teman-teman yang belum tahu curve nih, teman-teman bisa tonton aja video tentang curve yang sudah saya share di playlist yang namanya tips video atau yang basic trading kalau nggak salah ya. Kita punya area curve yang cukup jelek nih di sini. Floornya sini. Ya, sini harga udah masuk by the way. Kita punya area supply yang cantik. Di sini. Kita punya area supply yang cantik. Nah, kita akan lihat nih pergerakan harga bagaimana saat masuk ke dalam curve. Kita mau melihat bagaimana harga merespon saat harga masuk di dalam curve di time frame 60 menit. Alright, kita akan melakukan confirmation di 60 menit. Sorry, saya mau bersin. Alright. Oke, yes. Ini kebetulan harga udah masuk. Teman-teman sebelumnya bisa lihat kayak gini. Kita punya area yang namanya rally base rally. Ini cukup jelek ya teman-teman. Rally base rally yang asik sebenarnya di bawah nih ada rally base rally. Floor di bawahnya juga ada yang cantik juga. Di sini kita punya. Alright. Kita akan melihat bagaimana respon harga saat masuk di time frame 60 menit nih. Kita cepetin aja di daily supaya cepat. Yes, harga masuk di daily. Idealnya saat harga masuk di demand di daily, kita mau buy. Kita nggak langsung buy nih, nggak langsung buy di sini, nggak langsung buy di situ.
Kita akan melihat confirmation, kita akan melakukan confirmation entry dulu di 60 menit. Kita pindah time frame. Setelah kita punya curve-nya, kita mau confirmation entry dulu. Oke, caranya gimana nih? Jelas di H1 kita punya down momentum. Ditandai dengan ini. Lower low, higher low, lower low lagi. Kita bisa tarik trend line-nya. Tarik trend line-nya seperti ini. Alright. Detik saat trend line ini di break oleh harga, ini masih belum terbreak ya. Syaratnya terbreak itu OHLC-nya close di atasnya ini, trend line ini yang barusan saya tarik. Jelas ini down momentum, saya mau bukti bahwa buyer masuk di sini. Buyer masuk di area sini. Kemudian saya akan beli saat pullback nih. Di area sini mungkin kalau harga masuk. Alright. Kita akan lihat responnya harga gimana. Yes, kita punya candle pertama ini yang nge-break trend line, alright. Kita punya candle yang putih ini yang baru aja nge-break trend line. Oke, kita akan nyari entry-nya di area-area sini. Di area-area sini. Right? Kalau teman-teman punya Fibonacci, tarik aja Fibonacci. Kebalik nariknya saya. Saya menggunakan 0,886 dan 0,786 untuk mencari area yang saya maksud. Kita mau cari area buy nih di sini. Kita akan lihat di 55 menit. Yes, kita punya area ini drop base rally. Kita mau beli saat pullback. Nah, apakah selalu work, teman-teman? Jawabannya no. Jawabannya big no. Teman-teman harus punya ekspektasi yang jelas dulu baru bisa menggunakan cara ini. Setidaknya 1:1 biasanya tembus, biasanya oke. Biasanya masih oke. Yes. Trendline ke break, supply ini di remove. Dia membentuk higher high kayak gini. Kita mau buy saat pullback. Apakah harga selalu turun sini? Jawabannya no. Bisa aja langsung rally ke atas dan kita nggak kepanggil. Kalau nggak kepanggil ya gimana? Kita cancel aja santai, ya nggak? Kita nyari peluang yang lain. Alright, kita lihat. Alright. Beruntungnya contoh pertama ini kita fail, teman-teman. Alright. Kita tulis aja nih, kita akan journaling. Kalau saya selalu nyontohkan yang selalu work, nanti saya diprotes nih. Kita punya -1, right? Kita punya -1. Ternyata teman-teman bisa lihat trend line-nya ternyata masih down, right? Kita bisa tarik trend line yang baru. Trend line-nya down. Jelas kita punya trend line down. Kita mau trend line ini di break oleh harga, baru saya mau buy lagi. Kita akan lihat nih. Bisa aja harga tembus ke bawah tanpa kembali ke atas, bisa aja work. Alright, harga merespon trend line ya teman-teman. Yes, harga ngebreak trend line ini. Trend line-nya sebenarnya ada yang baru ya. Trend line-nya kita bisa pakai trend line yang ini. Sama aja sih, sama aja. Right, kita punya trend line ini atau teman-teman bisa pakai ini. Alright, sama aja hasilnya. Teman-teman baru aja harganya ngebreak trend line. Sekali lagi kita punya bukti bahwa buyer masuk nih. Ditandain dengan move-nya ini cukup kenceng ke atas. Dan kita punya area yang cukup oke di bawah. Kalau teman-teman pakai aliran ini, apa namanya? Fibonacci, teman-teman bisa tarik ini. Ada dua area nih yang ada di dekat-dekat 0,886 dan 0,786. Kita hapus dulu Fibonacci-nya. Kita mau buy di sini. Lagi kita mau buy di pullback pertama, right? Kita nggak tahu apakah harga gimana responnya. Minimal 1:1 masih oke. Nah, di sini kebetulan kita work nih, teman-teman. Kita work, sudah work berapa? Kita catat nih. Yes. Kita sampai peaknya sampai di sini, merespon area ini, rally base drop ini. Misalkan kita TP di sini aja, kita akan ukur nih berapa RR-nya yang kita dapat. Ini dari dua transaksi. Yang pertama SL, yang kedua kita misalkan sampai sini aja, kita TP 5 lah, kita buletin ya. Kita TP 5. Kita akan cari lagi nih teman-teman. Kita akan cari lagi apa yang terjadi. Yes, ini sudah nggak valid ya. Setupnya sudah nggak valid, sudah selesai. Kita udah TP. Jadi jangan diambil semuanya juga sih. Alright, kita punya down momentum lagi nih di sini. Kita mau harga kalau ngerusak ini kita hapus nih. Kita nggak akan jadikan warna hijau ini sebagai area demand lagi. Kalau harga ternyata rally dan merusak trend line ini, saya tarik deh trend line-nya ya. Kalau ternyata ini kan mau close, mau menghancurkan area hijau nih.
Nah, kalau area hijau ini belum hancur, kita bisa pakai cara yang sama. Kalau area hijau ini sudah hancur, area hijaunya kita remove dan kita nggak pakai cara itu tadi. Kita akan mencari area hijau ini, di mana hijau ini adalah time frame demand di time frame daily. Kita akan melihat di area berikutnya. Oke, karena ini hancur, kita hapus. Alright, kita masih profit sekitar 4R nih kalau teman-teman ngikutin caranya ya. Oke, kita akan cepetin. Kita akan kembali ke daily dulu deh, supaya cepat ya. Alright. Oke, tadi mana ya? Alright, itu yang tadi ya. Kita punya area di sini seperti ini. Rally base rally. Harga masuk, kita akan zoom in ke H1. Alright. Sekali lagi kita mau trend line-nya terbreak, teman-teman. Clear ya, teman-teman. Kita harus tahu, kita harus mencari trend line yang terbreak. Kalau seperti ini, ya belum signifikan ya ke breaknya. Saya nggak mau. Tapi secara secara trend line-nya udah ke break nih, teman-teman. Jelas nih udah ke break karena ada candle yang close nih. Candle ini close di luar trend line. Sebenarnya kalau teman-teman agresif ya bisa aja sih. Tapi di sini saya nggak melihat ada area yang cukup oke. Di sini nggak ada area yang cukup oke. Jadi saya nggak mau entry di sana. Right? Yes, ternyata harga merespon nih di sini. Kemudian peak di atas. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Saat harga ngepick nih ke atas, maksudnya harga rally ke atas, kita punya area yang cukup oke. Enggak. Sebenarnya kita punya rally drop base rally yang ini sih, tapi ternyata harga wicknya ini atau buntutnya ini menghancurkan area ini. Enggak kita ambil, sorry ya. Kita akan cari dua contoh lagi deh. Kita akan kembali ke daily, ternyata harga rally dari situ. Alright, kita tadi harusnya kita melihat area ini tapi kita kelewatan. Enggak apa-apa. Alright. Ini saya contohkan ya, misalkan nih. Kita punya area demand nih di sini ya. Kita punya area demand di sini. Kita tandain dulu. Nah, itulah mengapa kita harus confirmation entry. Karena saat kita lihat di 55 atau 60 menit, harusnya kita mau buy nih di sini. Tapi karena kita nggak melihat ada, teman-teman bisa lihat nih, kita kan tadi mau buy nih di hijau ini harusnya ya. Ternyata harga menghancurkan begitu aja. Kita nggak melihat harga setelah masuk, teman-teman bisa melihat harga masuk. Ternyata nggak ada trend line break nih di sini. Oke, nggak ada harga rally. Kita butuh harga rally yang cukup kencang untuk nge-break trend line untuk kita mencari area drop base rally atau rally base rally terdekat. Alright, kita nggak ada. Jadi kita selamat di transaksi ini. Alright. Nah, kita kembali lagi ke daily. Harga belum masuk ya di daily. Kalau teman-teman aliran body to wick belum masuk, kita akan terusin aja. Kita punya area ini yang baru aja masuk. Ini area demand di daily. Kita mau mencari buy. Kita perlu dua contoh lagi aja biar nggak terlalu lama videonya. Bisa aja hancur hijaunya. Kita zoom ke H1. Kita butuh trend line yang terbreak. Alright, kita nggak punya. Alright, ini dihancurin, kita selamat. Kita nggak punya entry di situ. Alright, harga masuk ke area demand di bawahnya lagi. Di daily ini kelihatan. Saya kembali ke daily sedikit. Daily harga masuk. Alright, kita mau melihat bukti bahwa buyer masuk nih. Kita mau melihat trend line-nya terbreak. Kita bisa tarik trend line dulu di sini. Yes, clear. Saya pakai bantuan ini. Bantuan pivot halo nih. Alright. Kita punya trend line yang baru di bawah. Kita tarik, kita urutin aja trend line-nya, kita ikutin. Yes, harga terbreak oleh candle ini dan kita punya area drop base rally. Ya, kita lihat bagaimana hasilnya saat kita entry di sini. Teman-teman bisa lihat, kita akan cari proximal dan distalnya. Alright, proximalnya sejauh ini juga ya, jauh banget ya. Nggak apa-apa, kita ikutin aja sesuai rule. Kita harus tahu rule-nya hitam di atas putih.
Supaya nggak mengada-ngada nanti kita di tengah-tengah trading ya. Kita ngikutin rule. Meskipun jauh ya kita sikat aja, right? Mas, harga masuk, harga masuk, harga masuk. Dan kita masih profit nih teman-teman. Kenapa belum stop loss di sini? Ya karena kita pakai buffer. Buffernya berapa? Biasanya saya pakai 5% dari ATR. Ini harga mungkin sampai di bawahnya area yang saya tanda ini. Kita masih selamat nih teman-teman karena kita pakai buffer zone. Teman-teman bisa lihat nih. Kita punya area nih di sini. Kita profit sampai sini ya, katakan ya mungkin sampai sini lah ya. Minimal 1:1 biasanya masih oke lah. Untuk apa namanya? Win rate saya di 1:1 menggunakan ini masih oke. Tapi jangan percaya sama saya, sekali lagi jangan percaya sama saya. Silakan tes dan ukur sendiri, right? Stop levelnya misalkan ini 96 atau kita 96 dari daily ATR-nya. Berarti kita punya 5 pips ya, right? Kita kurangi 5 pips untuk buffernya. Right, kita entry-nya mau sedikit ke atas nih, dikit boleh. Profit levelnya kita samain. Misalkan 1:1 berarti di sini. 1:1 selamat nih. 1:1 oke. Kemudian nih kita punya 310 kali 2 620. TP 1:2 masih oke. Kita catat nih. TP 2. Kita perlu TP satu lagi. Bukan perlu TP, maksud saya perlu entry satu lagi untuk mendemonstrasikan cara ini. Right, semuanya clear? Kita akan menuju ke daily. Clear ya, kita hapus nih dulu. Kita lihat kita punya area demand di bawah lagi. Kita punya area demand di bawah lagi. Clear ya teman-teman. Apakah harga masuk? Yes. Harga masuk nggak sini? Harga masuk ya. Kita akan kembalikan dulu. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Aduh. Oke, salah pencet cuy. Yes, kita langsung aja, nggak apa-apa. Sudah kelihatan ya kan? Nggak apa-apa. Alright. Kita punya, sebentar saya kembali lagi. Kita punya supply, kita akan tandain supply dan demandnya dulu di daily seperti biasa, area kuning. Selling, yes. It's 1H, right, tuh. Ternyata ini harga di sini, teman-teman bisa lihat nih. Clear ya, teman-teman bisa lihat trend lainnya terbreak oleh area ini. Teman-teman bisa tarik Fibonacci seperti saya tadi. Saya menggunakan Fibonacci 786, 886. Ya, saya mau cari area yang ada di dekat-dekat sini. Areanya kita punya 2. Kita punya area di sini. Saya pakai warna ini aja. Buy areanya, saya punya area sampai sini. Saya akan ambil sampai situ karena saya cukup konservatif buy areanya. Kalau teman-teman lihat di H4, 4H ya teman-teman. Areanya sejauh ini teman-teman. Ya Allah, 2021 cuy. Ngeri kan? Oke, kita SL nih di sini, kita SL. It's aman, it's okay. Kita SL nih di sini. Tadi kan saya mau buy di daerah situ ya, teman-teman bisa lihat nih. Saya mau buy di sini. Ini H4 ya. Saya melihat areanya H4 tuh sampai bawah sini. Kita akan zoom in seperti area tadi. Kenapa saya ambil sejauh ini ya? Karena saya lihat area di H4 nih. Ya. Ini clear jelas area di H4, drop base, rally. Kita mau buy di sana saat pullback. Nah, harusnya tadi SL ya, kita sudah ngintip sedikit tadi. Kita sudah ngintip sedikit. Right, ini harga terlalu lama ya meninggalkan area. Kalau harga terlalu lama biasanya sih saya cancel, tapi kalau teman-teman mau entry ya silakan aja. Oke. Ini harga sempat masuk ya, sempat 1:1 enggak sih ini? Harga sempat masuk, kalau kita adjust entry-nya, kita akan lihat entry-nya di 55 dan 60 menit. Yes, areanya sama, kita mau entry di area biru ini, proximalnya kita distalnya di bawah sini. Dan kita akan pasang nih yang namanya ini, yes. Mana ya? Ini untuk mengukur RR-nya seberapa. Yes, distalnya di situ. Ini magnet ya teman-teman, jadi langsung auto magnet langsung ke sini. Kita akan ukur ini 104 berarti 110, jadi SL-nya sekitar 5 pips ya. 8 kurangi 5, 3. Entry-nya saya mau di sini. Yes, profit levelnya saya samain dulu untuk mencari TP1-nya. TP1 di situ, right. Harga masuk enggak ya?
Harusnya sih masuk ya kalau kita adjust entry-nya ya. Biasanya saya bulatkan ke 4 ya teman-teman. Harga masuk tetapi kita SL. Jadi kita minus berapa? Minus 1. Dari keempat entry ini win rate kita hanya 50%. 50% itu bukan hanya sih menurut saya. Sangat tinggi teman-teman. Nah kalau kita punya MM dan RR yang oke, katakan ini kita TP2 aja, yang tadi kita kan TP5 ya kan. Terlalu alay kan kalau TP5. Kita kurangi jadi TP2 aja. Gak terlalu banyak-banyak lah. Kita plus 4, kita minus 2. Alright. Jadi kalau 4 dikurangi 2 ya kita tinggal hitung aja. Sama dengan kita plus 2R. Right. Dengan cara ini dari 4 entry yang saya demonstrasikan cukup menarik ya kan untuk entry-nya. Nah, gimana cara saya untuk sekali lagi idealnya seperti apa, teman-teman? Yang ideal sekali lagi teman-teman harus ngikutin tren yang ada di daily. Oke, itu kalau rule saya pribadi ya. Kalau guru saya bilang teknik ini biasa dia gunakan untuk counter trend di daily. Tapi saya prefer ini untuk ngikutin tren di daily. Kita punya tren di daily nih, teman-teman bisa lihat. Kalau teman-teman tadi kan counter trend nih, tadi buy, padahal trennya di daily ini down. Nah itu adalah resiko-resiko yang perlu kita catat. Di daily kita kita melihat dengan sangat jelas kita punya downtrend. Prefernya kita cari area supply di daily. Kita lihat area supply di daily, kita punya ini area supply di daily. Kita nunggu aja harga ke sana. Coba ya, satu transaksi lagi ya. Kita punya area di situ, harga nggak kepanggil. Oh ini sempat masuk ya, teman-teman bisa lihat. Kita akan lihat aja, konfirmasi aja di H1 apakah ada area yang ngebreak trend lainnya enggak, kayak gitu ya. Kita akan 60 menit. Alright, kita butuh trend line up-nya ini ke break. Jelas ini counter trend ya kan, kalau di H1 ya. Oke, kita punya trend line kayak gini. Alright. Ini sampai sini enggak ya? Saya nyalain aja indikator supaya lebih mantap. Alright, betul nih. Rally membentuk PLN. Harga ngebreak. Teman-teman bisa lihat, kita masih bisa profit loh teman-teman. Kita mau sell nih karena kita ada di area area supply di time frame daily. Kita mau melihat bahwa ada bukti bahwa ada supply yang terbentuk di time frame H1 dan trendline di break oleh harga. Yes, rally base rally ini dihancurin. Harga masih merespon area ini. Gak apa kalau kita mau sell karena kita searah dengan time frame daily. Kenapa saya mulai ya? Mulai tenggorokan saya mulai kering. Ini buy area, yes. Mulai nggak fokus sih, terdistraksi ini tadi. Nah teman-teman, kita punya area, kita akan tarik Fibonacci-nya. Kita punya area di mana yang 786 dan 886 di Fibonacci. Kita punya area yang atas nih. Jadi kita punya area yang atas. Jadi kita mau sell di sini karena saya konservatif, saya gabungin aja sampai atas ya kan. Dekat-dekat pivot biasa saya gabungin. Sell area, yes. Kita akan tunggu ini harga masuk enggak? Yes, harga masuk sini dan kita masih profit. Mungkin 1/1 atau 1/1,5. Kemudian baru sempat 1/2 nih pasti. 1/2, teman-teman udah ngantongin 2. Baru teman-teman SL. Ya. Aman kan? Sekali lagi jangan percaya sama saya teman-teman. Jangan percaya sama saya. Percayalah sama data yang teman-teman kumpulkan sendiri. Confirmation entry apakah win rate-nya menaik? Kalau saya sih, kalau di data saya sih iya. Nggak tahu kalau teman-teman yang ngetes bagaimana. Silakan aja tes sendiri, videonya udah cukup lama nih. Berapa lama nih ya? Semoga jelas saya nge-share-nya. Kalau nggak jelas kita bahas aja langsung di kolom komentar. Teman-teman juga bisa DM saya di @jaripedia atau teman-teman bisa join aja ke Telegramnya Jaripedia di t.me/jaripedia. Di bawah video ini kelihatan jelas semuanya, alright? Oke, kalau gitu sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akan membahas apa lagi nih enaknya, silakan langsung komentar aja di kolom komentar atau DM saya di Jaripedia. Alright? Kalau gitu saya Dani Indrawan Pratama undur diri terlebih dahulu. Sampai jumpa lagi. Ciao.